Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo teman-teman pembelajar hukum. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih ya sudah tonton video ibu. Juga terima kasih doa-doanya. Juga terima kasih supportnya. Keren banget, seneng banget. Ibu berdoa agar yang ikut belajar hukum ini senantiasa dirahmati Allah, disayang Allah, dan dilindungi Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Pagi ini udara sangat cerah. Tadi ibu udah jalan-jalan pagi, udah mandi, udah cantik. Bagaimana teman-teman? Semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang hak asasi manusia dan bullying ya. Kita sudah belajar tentang arti dan akibat bullying di video ibu yang awal ya. Kita akan lanjutkan nanti di video ini. Tapi supaya dirahmati Allah, diridhoi Allah belajarnya, meskipun lewat online, lewat YouTube, kita awali berdoa ya. Sebagai rasa syukur kita pada Allah karena boleh belajar ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana teman-teman? Sudah lihat video ibu yang tentang arti bullying dan akibatnya? Masih ingat? Apa sih bullying itu? Ya, bullying. Ada yang bisa ditulis di chat ya. Bullying adalah perilaku yang berupa mengejek, mengganggu atau mengusik secara berulang-ulang dengan tujuan untuk agar korban menderita. Nah, teman-teman masih ingat kan bagaimana akibat buruknya bullying ini bagi korban ya? Dan itu perilaku yang sangat tidak manusiawi ya, karena kita manusia itu diciptakan sama. Yang membedakan hanya takwanya pada Allah ya. Tentunya kalau ada seseorang yang menindas temannya dengan melakukan bullying, itu adalah sangat-sangat tidak manusia karena melanggar HAM, hak asasi manusia ya. Kenapa? Karena akibatnya sangat merugikan korban ya. Korban menjadi trauma, menjadi ketakutan, menjadi cemas ya. Karena alam bawah sadarnya saat dibully itu dia menjadi menyimpan perlakuan-perlakuan buruk dari temannya yang nakal tadi, sehingga akan mempengaruhi perkembangan kepribadian dari korban yang dibully ini ya. Karena sebagai ciptaan Allah itu memberi potensi pada manusia untuk dikembangkan ya, sehingga dia bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat ya. Dan pada saat muda itu adalah saat yang bagus untuk belajar. Belajar apa saja yang positif, baik online maupun online. Ya, akibat itu membuat anak yang dibully itu menjadi tidak berkembang. Dan yang pelaku bullying yang tidak manusiawi, yang nakal ini, biasanya karena dia ingin menunjukkan inilah aku ya, inilah dia sombong, merasa lebih tinggi dari temannya yang perkembangannya lambat, pikirannya lambat, kemudian introvert, tidak suka bergaul. Padahal seharusnya kalau melihat teman yang seperti itu, harusnya malah diajak untuk berkembang ya, disayang. Kenapa temanku seperti ini ya? Mungkin si pelaku ini juga mempunyai masalah dengan dirinya sendiri. Misalnya ya, dia dari keluarga yang broken home, dari keluarga yang sangat kaya ya, hanya kasih sayang lewat materi saja tanpa diarahkan bagaimana menjadi manusia yang baik ya,
beribadah, kerukunan dalam keluarga, kerukunan dengan teman, ya, kemudian memilih hal-hal positif untuk perkembangan dirinya, ya, sehingga di sini mungkin ada hal-hal yang perlu dicurigai baik dari korban maupun dari pelaku itu, kenapa saya melakukan ini. Nah, kalau teman-teman lihat video Bu Ratna kriminologi tentang sebab-sebab kejahatan, yaitu kriminologi itu ilmu yang pelajari sebab-sebab kejahatan, pencegahannya, penanganannya, ya, sehingga orang bisa melihat seseorang itu dengan lebih bijaksana begitu ya. Kenapa dia menjadi korban bullying? Kenapa dia menjadi pelaku bullying? Ya, maka ini semua bisa kita ketahui kalau kita membuka wawasan kita. Misalnya dengan lihat konten ini, saudara jadi tahu, oh bullying itu, oh akibatnya itu, ya. Nah, pada video kali ini itu bullying dan HAM. Apa kaitannya? Jadi HAM itu adalah hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri seseorang sejak dalam kandungan, ya, yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, karena manusia adalah makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Sehingga sejak dalam kandungan dia itu sudah dibekali hak asasi manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya apa? Hak hidup, hak pendidikan, hak beragama, ya, dan sebagainya. Dan HAM ini karena sangat melekat pada manusia, anugerah Tuhan, oleh negara diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang HAM. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Dan dalam Undang-Undang HAM ini diatur juga tentang hak anak. Ya, ternyata anak-anak ini mempunyai hak, selain mereka juga mempunyai kewajiban. Ya, jadi di sini hak anak itu adalah bagian dari Undang-Undang HAM. Ya, jadi hak anak itu adalah bagian dari HAM. Anak itu ternyata juga mempunyai hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara, ya, terutama keluarga, orang tua, ya, masyarakat, sekolah, ya, teman-teman dan sebagainya. Setiap anak berhak mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, ya, seperti bullying tadi, perlakuan buruk, ya. Artinya bullying itu melanggar hak asasi anak. Ya, jadi bullying itu melanggar hak asasi anak. Kenapa demikian? Karena hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia. Sedangkan arti HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia, itu termasuk anak, ketika dalam kandungan sudah mempunyai HAM, anugerah Tuhan, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dilindungi, dan tidak boleh dikurangi ataupun dihilangkan atau dicabut. Jadi karena anak itu mempunyai hak asasi manusia, ya, untuk dilindungi, disayang, ya, dihormati, ya, seperti hak hidup, hak pendidikan, hak berkembang, maka anak-anak tidak boleh membuli temannya. Karena kalau dia membuli temannya, maka anak-anak yang membuli ini termasuk melanggar hak asasi dari anak tersebut. Bagaimana teman-teman bisa memahami kaitan antara bullying dan hak asasi manusia, terutama berkaitan dengan hak anak? Bisa? Nanti boleh ya tanya di chat. Tapi untuk jawabannya sabar ya. Insya Allah karena banyak aktivitas juga ya, jadi
insya Allah pertanyaan akan Ibu usahakan untuk Ibu jawab. Bagaimana teman-teman? Nah, ini ada undang-undang HAM yang mengatur tentang hak anak. Ya, hak anak ini diatur pada bagian ke-10 Undang-Undang HAM, yaitu ada beberapa pasal yang sudah Ibu baca yang ada kaitannya dengan bullying ini, yaitu berkaitan dengan pasal 52, pasal 57, dan pasal 60. Pada pasal 52 ayat 1 Undang-Undang HAM dikatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Nah, ya, kalau kita kaitkan dengan bullying, itu anak-anak itu tidak boleh dibully, tidak boleh diperlakukan dengan buruk, ya, dan ini harus dilindungi oleh orang tuanya, keluarga, masyarakat, terutama masyarakat pergaulan anak-anak, kemudian di sekolah, dan negara. Jadi dari undang-undang ini dikatakan bahwa anak-anak itu harus dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara akan perlakuan buruk dari siapapun. Ya, itu pasal 52 ayat 2. Kemudian pasal 52 ayat 2 mengatakan hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan. Jadi anak-anak ini mempunyai hak menurut Undang-Undang HAM, yaitu yang merupakan hak asasi manusia. Dan untuk kepentingan hak anak ini, negara mengakui, ya, juga hukum mengakui, ya, mengakui bahwa anak-anak ini mempunyai hak untuk dilindungi sejak dalam kandungan. Itu tadi pasal 52 ayat 2. Bagaimana teman-teman? Sudah punya undang-undang HAM? Ayo tantangan. Kalau belajar hukum, kalau lagi jalan-jalan ke toko buku, ya, silakan untuk beli undang-undang HAM. Kemudian dibaca pasal-pasalnya, kemudian ada penjelasannya dibaca. Lebih baik lagi kalau beli literatur tentang hak asasi manusia, tentang undang-undang perlindungan anak, tentang hukum pidana anak, tentang kriminologi dan lain-lain, ya. Jadi kalau memang belajar hukum, kalau sekarang udah kelas 3 SMA, mau melanjutkan ke fakultas hukum, silakan, ya, mulai belajar hukum dengan membeli literatur dan undang-undangnya. Kemudian ada pasal 57 dan sebagainya, ya. Bisa nanti saudara baca, dan sekarang sudah enak, ya, kalau misalnya nggak sempat beli buku ke toko, itu bisa lihat di Google misalnya, ya, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi rasanya beda teman-teman baca buku. Tapi setiap orang boleh memilih, ya. Ada yang suka langsung dari Google atau bisa dengan baca buku, ya. Saya kira kaitan bullying dengan hak anak dan HAM ini saya akhiri sampai di sini supaya ada pemahaman, karena kita belajar itu step by step, ya. Jadi tidak bisa langsung semua diberikan, tapi tahap demi tahap sehingga bisa memahami dengan lebih bagus dibandingkan dengan kalau langsung diberikan secara banyak, ya. Jangan lupa ditonton sampai selesai, like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton videonya. Terima kasih supportnya. Terima kasih doa-doanya. Doa yang sama buat kalian semua agar sukses hidupnya, disayang Allah, bisa membuat orang tua bangga, berguna bagi agama, nusa, bangsa, diri, keluarga, dan masyarakat. Terima kasih.